Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap pernyataan iman itu pasti akan ada ujiannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Janganlah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah, belum dikasih ujian. Nah, oleh karena itulah senantiasa sebetulnya beriringan antara pernyataan iman dengan adanya ujian. Lalu Quran menyatakan sungguh orang-orang terdahulu itu sudah diberikan ujiannya, yaitu pada saat ayat ini turun menceritakan hal ini kepada para sahabatnya. Sungguh para sahabatku, orang-orang sebelum kalian itu sudah diberikan ujian terhadap mereka. Nah, oleh karena itulah tatkala ada para sahabat yang kemudian merasa menderita, sakit dengan cobaan-cobaan hidup tatkala berhadapan dengan orang-orang musyrik pada saat itu, sehingga mereka minta kepada Nabi, ala tastansiru lana, tidakkah engkau minta tolong kepada Rabbmu? Tidakkah engkau minta bantuan? Tidakkah engkau memohonkan doa kepada kami? Nah, lalu Nabi menceritakan tentang nasib orang-orang terdahulu, disebut dalam hadis Khobab, namanya hadis yang terkenal itu. Lalu apa kata Nabi? Sungguh orang-orang sebelum kalian diuji dengan ujian yang amat sangat berat. Ada yang kemudian sampai dibelah badannya menjadi dua. Ada yang kemudian disisir dengan sisir dari besi yang membuat daging mereka itu terpisah dari tulang belulangnya. Tapi mereka tetap istiqomah untuk tetap berada di jalan kebenaran, di dalam jalan dakwah ini. Nah, lalu Nabi mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah kaum yang isti'jal namanya. Orang yang ingin cepat mendapatkan hasil tanpa adanya pengorbanan yang serius. Jadi disebutkan sampai bentuk cobaannya itu seperti itu. Cobaan yang tidak hanya teror mental. Sekarang ini orang kena teror mental itu bisa mental dia. Ini itu ada program revolusi mental. Mudah-mudahan bukan revolusi mental. Karena Nabi pernah juga mendapatkan cobaan hidup berupa teror secara mental, bullying bahasa kita sekarang, atau orang yang kemudian diisukan secara buruk citranya di dalam masyarakat. Nabi dibilang kadzab, pendusta, pembohong. Bayangkan kalau ada orang yang berada dalam puncak ketenaran dan senantiasa dia berlaku baik, selama ini citranya tidak pernah buruk, bahkan diberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, tiba-tiba kemudian berubah semuanya itu menjadi disebut dengan pendusta lah, membawa dongeng, asatirul awalin, kahin, dukun, sahir, tukang sihir, majnun, gila, penyakitan, syair, dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian itu berubah menjadi siksaan yang bersifat fisik, teror secara fisik. Nah, itulah yang dihadapi, sehingga Quran mengatakan, jangan kamu mengira bahwa kalian akan dibiarkan mengatakan beriman sebelum ada ujian. Sungguh orang-orang sebelum kalian itu diuji. Nah, lalu diinformasikan untuk apa adanya ujian hidup itu. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, agar Allah betul-betul tahu siapa yang siddiq, siapa yang jujur dengan pernyataan imannya, dan juga agar Allah betul-betul tahu
siapa yang sesungguhnya hanya berbohong. Jadi orang yang menyatakan Islam adalah agamanya, Allah adalah Tuhannya, maka Quran menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka itu istiqomah. Nah, konsistensi inilah yang kemudian menjadi taruhan orang tatkala menyatakan dirinya beriman, apakah dia memang betul-betul siddiq dengan pernyataan imannya itu atau kemudian berdusta. Dan sejarah kemudian membuktikan hingga hari ini. Nah, Quran juga menyatakan bahwa ada orang yang berislam dan beriman itu separoh-separoh, nyari yang kemudian menguntungkan dirinya, sehingga tatkala ada cobaan hidup dia kemudian mundur, baik mundur secara teratur ataupun secara tiba-tiba. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian bakal masuk surga? Kalian ini ngira bakal masuk surga. Padahal Allah belum tahu siapa sesungguhnya pejuang di antara kalian dan siapa yang bukan. Jadi disebutkan bahwa konsekuensi untuk bisa memperoleh surga itu adalah dengan berjuang. Sehingga Quran membuat pertanyaan, jangan kamu kira kamu ini bakal masuk surga dengan gampang sebelum adanya sebuah perjuangan, konsistensi, istiqomah, yang kemudian keistiqomahan itu terkadang harus dibayar mahal dengan hal-hal yang bersifat fisik. Seperti yang disebutkan Nabi tadi, ada yang dibelah, ada yang disisir. Dalam kisah Masyitoh, tukang sisir istana Fir'aun pada saat itu, tukang sisir putrinya, sampai kemudian dimasukkan satu persatu, dia, anaknya, suaminya ke dalam minyak mendidih disebutkan, sampai nyemplung ke situ dalam rangka mempertahankan agamanya. Nah, orang yang separoh-separoh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada manusia, kata Al-Qur'an, yang menyembah Allah itu ala harfiah, secara harfiah. Ala harfin itu di tepi disebut terjemahannya. Nah, seperti ini harf, ujung. Dia mau berislam tapi nyari yang ujung-ujungnya saja. Nyari yang harfiah saja. Nyari yang ringan-ringan saja dalam beribadah. Milih-milih dia. Al-harf. Fa in asabahu khair itma'anna bihi. Bila di dalam berislam itu dia mendapatkan kebaikan, khair, itma'an. Dia tenang. Wah, ini yang pas nih. Wa in asabathu fitnah. Tapi tatkala ada fitnah dalam dia berislam, ada ujian-ujian di dalam berislam itu, inqalaba ala wajhi, kolab dia, inqalaba, berbalik arah. Maka model berislam seperti ini, kata Quran, khasirat dunia wal akhirah. Ini rugi dunia akhirat dia. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah sebuah kerugian yang amat sangat nyata. Nah, disebutkan dalam sababun nuzul ayat ini dalam surah Al-Hajj ayat 11, yaitu ada orang Baduy masuk Islam. Lalu Allah ngasih ujian dalam hidupnya. Dia asalnya kaya. Begitu dia masuk Islam, ada saudaranya yang mati, ada anak yang meninggal, bisnisnya lalu kemudian rugi, ternaknya ada yang kemudian mati, dan lalu kemudian dia bercocok tanam, nggak ada yang kemudian berhasil. Lalu apa katanya? Hadza dinun su. Ini agama buruk sekali. Dia berkomentar sebetulnya. Setelah dia dikasih ujian, usai dia menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, turunlah ayat ini. Dia kira nggak ada ujian dalam hidup ini. Justru Quran tadi menegaskan, ahasiban nasu ayyutraku. Apa mungkin manusia itu akan dibiarkan menyatakan amanah lalu kemudian tanpa ada ujian di dalam hidup ini. Nah, lalu turun tadi ayat, menyembah Allah nyari yang asabahu khair. Tatkala mendapatkan kebaikan dia tenang dia. Tatkala dikasih fitnah lalu dia mengatakan bahwa inqalab.
Nah, sama juga di dalam surah Ali Imran, tatkala Allah berfirman tadi, apakah kalian mengira bakal masuk surga, padahal Allah belum tahu siapa di antara kalian yang berjuang dan siapa di antara kalian yang orang-orang itu sabar. Nah, lalu Quran menyebutkan di antara bentuk ujian dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sungguh kalian itu akan diuji dengan rasa takut. Nah, ini disebutkan nomor 1. Ujian hidup itu adalah perasaan takut, perasaan diteror, perasaan tidak aman. Karena itu diantara hal yang membuat orang itu bahagia dalam hidup ini adalah tatkala dia mendapatkan keamanan, rasa aman. Jadi otaknya ini kemudian bisa bekerja dengan baik, perasaannya kalau kemudian merasa tenang. Karena orang itu tidak hanya dikasih kebahagiaan itu lewat fisik saja, tapi juga ada yang disebut dengan mental. Sehat itu kan tidak hanya sehat dari sisi fisik, tapi juga sehat itu dari sisi mental. Wal ju'i. Nah, lalu terkait dengan fisik, lapar, perut. Karena itu tatkala menceritakan orang-orang Quraisy dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin, maka Quran menyatakan kenapa orang-orang Quraisy itu harus menyembah Allah Rabb hadzal bait. Karena alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf disebutkan. Karena Allah memberikan jaminan kepada mereka bisa makan dan aman dari rasa takut. Nah, jadi kalau bernegara itu sebetulnya Quran membuat konsep gimana bisa bikin tenang masyarakat dan masyarakat itu bisa makan, selesai itu. Tapi kalau masyarakat sulit dapat makan, merasa hidupnya diteror, tidak pernah ada rasa aman, itu pasti jadi masalah dan sumber konflik, sumber masalah. Tatkala ada sebagian bisa makan, sebagian tidak, atau orang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi ujian itu adalah bentuknya rasa takut, lapar, wa naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfusi, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu meninggalnya para sahabat, kerabat, orang-orang yang kita cintai. Was samarat, kurang juga dari sisi buah-buahan. Artinya panen gagal misalkan. Atau sudah punya sawah, ladang, kebun kurma, tiba-tiba dibom, tiba-tiba dirampas. Maka kata Quran, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang bila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah sikap orang yang tatkala mendapatkan musibah secara lisan, dia diminta untuk mengucapkan kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara mental dia harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon. Inilah yang terkait dengan iman kepada takdir. Segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan berpulang kepadanya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya bahas atau kita bahas dari awal tadi, semuanya saat sekarang inilah dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka mendapatkan ujian yang amat sangat berat. Tapi sekali lagi untuk membuktikan siapa yang jujur. Karena akhirnya banyak orang-orang yang tidak jujur selama ini dengan pernyataan imannya. Bicara tentang ukhuwah, persaudaraan, tidak melecehkan sesama saudaranya sendiri, saling menutup aib. Tapi kita lihat ujian ini sebagai bukti bohong dan tidaknya keimanan seseorang, dan saudara-saudara kita di Palestina sudah membenarkan ayat ini bahwa mereka bersabar dengan penderitaan, lapar, teror, rasa takut, hari ke hari kurang, naqs, berkurang dari harta mereka, berkurang juga dari saudara mereka, anak mereka, istri mereka, suami dan seterusnya berkurang. Dan Quran mengatakan ini adalah kabar gembira sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya tidak ada yang Allah sia-siakan dari perbuatan orang-orang yang
beriman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.